Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara mendownload dan menginstal Windows 11. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bahwa Windows 11 ini udah keluar ya, udah rilis. Jadi bisa kita coba untuk penggunaannya. Nah, di Windows 11 ini kalau saya pribadi itu merupakan kayak gabungan antara Mac ataupun Apple, kemudian Linux atau Ubuntu. Nah, nanti itu di-mix oleh mereka menjadilah si Windows 11 ini dengan tambahan Windows 10 yang sebelumnya. Itu preferensi pribadi ya. Nanti jadi salah pula saya bilang kayak gitu. Oke, nah kalau teman-teman lihat nanti bisa dirasain sendiri sih bagi yang sudah pernah pakai Mac ataupun Ubuntu Linux ataupun distro Linux yang lainnya, bahwa di tampilan-tampilan yang sudah ada ataupun fitur di Windows 11 ini ya gabungan dari dua OS itu. Oke, kita lihat dulu ke bawah tampilan-tampilan preview dari si Windows 11 ini. Oke, nah jadi kita langsung saja ya untuk masuk ke proses download file ISO-nya dulu dari si Windows 11 ini. Nah, caranya sangat gampang ya. Kita langsung saja ketik di Google download Windows 11, nanti dia akan tampil di pencarian pertama. Oke. Nah, kemudian dia muncul keterangan di sini. There are three options. Jadi ada tiga pilihan untuk membuat istilahnya media instalasi Windows 11. Nah, di sini ada keterangan Windows 11 Installation Assistant atau menggunakan Windows Installation Media atau kita langsung download menggunakan filenya dalam format ISO. Nah, saya akan pakai yang ini ya, karena supaya nanti bisa kita langsung copy paste ke dalam flash disk yang sudah saya sediakan. Nah, bagi teman-teman juga yang belum tahu bagaimana cara membuat bootable USB ataupun untuk install ulang, bisa ikuti tutorial saya yang sudah ada di channel YouTube saya ya. Namanya cara buat bootable USB flash disk untuk install ulang dengan Ventoy. Kalaupun ini nanti saya copy kemudian saya search di YouTube-nya, oke, saya search, nanti dia akan tampil kurang lebih seperti ini ya. Itu dari Muhazmi. Jadi tinggal diikuti saja sih. Ini caranya sangat gampang kok. Ini juga kurang lebih cuma 7 menitan videonya. Oke, kembali lagi ke proses untuk download file ISO-nya. Jadi setelah bagian download Windows 11 disk image atau garis dalam kurung ISO ataupun tipe filenya itu ISO, kemudian kita klik select download, pilih Windows 11. Nah, ini ada namanya before you begin. Before you begin ini istilahnya memastikan bahwa si kita sebagai yang menggunakan itu sudah mengikuti prasyarat yang disediakan. Contoh ya, ada internet yang memadai, karena nanti kita akan download langsung filenya dari server Microsoftnya. Nah, memang filenya agak sedikit gede ya, kurang lebih 5 giga setengah kalau nggak salah. Nah, kemudian ada sistem operasinya minimal itu menggunakan 64 bit CPU. Nah, jadi dia nggak bisa masuk pakai di 32 bit. Oke, kemudian untuk RAM saya saranin sih di atas 4 GB lah supaya lebih enak pakainya. Memang di sini tidak tertulis ya untuk RAM-nya itu berapa. Koreksi kalau saya salah sebut, tapi preferensi pribadi menyebutkan contoh di Windows 10 itu di RAM 4 GB masih agak kurang, kecuali kalau kita udah pakai SSD. Oke, jadi anggap saja ini sudah. Ini saya kecilkan lagi, minimize before you begin-nya. Kita klik tombol download. Nah, nanti dia muncul select the product language, ini untuk pilih bahasa. Kita klik choose one, pilih yang English internasional ataupun English biasa nggak masalah. Indonesia belum ada ya, jadi kita pilih English internasional saja. Sorry, kita coba lihat ya, memang belum ada ya. Indonesia bahasa pun nggak ada di sini. Oke, kita pilih English internasional, klik tombol confirm. Nah, kemudian dia muncul nih. Ada keterangan Windows 11 English internasional 64 bit download. Nah, kita klik saja di tombol 64 bit download ini. Saya klik, dia muncul. Karena saya menggunakan IDM, dia munculnya seperti ini. Nah, tapi saya nggak mau download ya, karena saya sudah download filenya. Saya cancelkan saja. Kemudian link downloadnya ini, di sini ada keterangan valid hanya untuk 24 jam dari tanggal kita mendownloadnya. Nah, di sini keterangan link expire 10/6/2021 jam 10.4901. Nah, jadi kan ini tanggal 6 nanti. Hari ini jam 10.49. Tapi nggak juga sih ya. Ini nggak mungkin 24 jam, harusnya besok nih. Cuman nggak tahu juga kenapa dia begini.
Oke, yang penting kita sudah klik tadi download, langsung saja, jangan ditunda-tunda lagi setelah kita klik tombol si 64 bit downloadnya. Nah, kemudian saya akan tunjukkan filenya. Jadi saya sudah simpan di OS, Windows. Nah, di sini sudah ada ya, Win11 English International X64. Nah, ini nanti tinggal di copy paste saja, copy masukkan ke flash disk yang sudah dibuat dengan Ventoy tadi. Hasilnya seperti ini. Jadi ada Win11 English International X64, jadi 64 bit. Nah, ini nanti tinggal teman-teman booting saja. Di video saya yang ini juga udah ada contohnya kok, kalau mau booting itu gimana, ke apa namanya, ke pilihan untuk bootnya kemana, atau mau ke flash disk atau mau ke DVD room ataupun yang lain. Nah, pastikan nanti di setting dulu di BIOS kalau misalkan ketika pemilihan bootnya itu nggak tampil. Oke, teman-teman perlu pastikan dulu laptop ataupun komputernya support untuk menginstal Windows 11 ya. Nah, di sini sudah saya tunjukin untuk pencariannya, tinggal ketik saja Windows 11 System Requirements, scroll kemudian pilih di Windows 11 Specs dan System Requirements di sini dari websitenya Microsoft. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada ya list prosesor, RAM dan seterusnya. Cuman ada dua bagian yang penting. Pertama adalah di prosesor dan TPM-nya. Nah, di prosesor kita klik di sini compatible 64 bit prosesor. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya Windows Client Edition Processor, cari ke Windows 11. Ada yang AMD dan Intel. Tinggal teman-teman lihat saja nih. Oke, nah saya menggunakan di laptop itu Athlon 300U. Kalau untuk yang di Intel, tinggal teman-teman lihat saja ya. Nah, kemudian ada lagi namanya TPM. TPM itu adalah singkatan dari Trusted Platform Module. Nah, TPM ini istilahnya bentuknya chip yang ada di motherboard. Gunanya itu sederhananya untuk memberikan proteksi keamanan tambahan bagi hardware ya. Nah, di TPM itu maksudnya adalah Trusted Platform Module panjangannya. Dia itu sederhananya istilahnya chip yang terpasang di motherboard. Gunanya untuk memproteksi keamanan tambahan di hardware. Nah, kalau ingin detailnya tinggal teman-teman lihat saja nanti di Google ya. Nah, untuk cara aktivasinya tinggal klik saja di check here, nanti akan ikuti saja seperti biasa. Oke, ini saja untuk sistem requirements Windows 11 ya. Oke, di sini saya menghidupkan laptop ya. Kemudian saya pilih untuk boot optionnya. Kemudian nanti muncul Ventoy-nya. Saya pilih untuk yang Windows 11 ya, Windows 11 English itu. Nanti prosesnya ini tinggal ditunggu saja sampai nanti di laptop saya yaitu di Acer ini masuk ke setup dari penginstalan Windows 11 itu sendiri. Nah, ini udah muncul, saya pilih langsung saja sih untuk next kalau tidak mau ribet. Language sama time and currency, sama kemudian keyboard all input methodnya diabaikan saja. Oke, langsung klik next saja. Nah, sebelumnya kalau misalkan teman-teman mau pilih ya bisa tinggal dipilih saja. Saya klik next, kemudian klik tombol install now untuk memulai proses instalasinya. Oke, ini tinggal ditunggu ya. Cepat lamanya tergantung dari spesifikasi laptop yang teman-teman pakai. Makin tinggi, apalagi kalau pakai SSD, proses instalasi ini paling cuma makan waktu ya sekitar 15-30 menit saja. Nah, ini udah muncul, kita langsung saja klik I accept di situ supaya bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Kita centang, kemudian klik tombol next. Nah, di sini ada pilihan upgrade atau custom. Saya mau custom saja ya, mau saya install secara total. Jadi data di partisi C itu akan saya hilangkan. Jadi saya pilih custom. Oke, nah ini muncul daftar listnya ya, list dari partisi dari yang di Windows 10 yang sudah saya install sebelumnya. Nah, cuma saya mau format total, jadi saya mau istilahnya Windows 11 ini diinstal secara fresh. Nah, kemudian kalau kita mau delete ya, itu nanti tinggal di delete kan saja. Cuman di sini ada partisi Linux yang yang muncul, cuman di sini bisa teman-teman lihat tuh free space-nya kosong. Cuman itu untuk partisi Linux karena dia pakai ext4. Nah, saya akan format di sistem karena di Windows 10 itu saya namakan dengan partisi sistem. Oke, di loading selesai. Jadi sudah kelihatan ya. Memang di free space dengan total saya gitu agak sedikit berbeda, cuma 100 MB. Itu nggak masalah. Nah, nantinya kalau sudah tahap di sini ya kita tinggal langsung saja nanti ke proses untuk
next kalau misalkan memang tidak ada lagi proses yang perlu dilakukan. Nah, ini muncul seperti ini, the partition of this selected bla 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 bla, ini untuk GPT. Nah, kalau memang sudah yakin, kita bisa klik OK. Cuman karena saya mau delete semua, maka saya delete dulu partition yang masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Jadi saya delete semua. Kemudian partition selanjutnya yang itu di partition 1. Nah, untuk yang itu kan masih 100-an mega tuh. Nah, kemudian kita delete lagi untuk partisi lainnya yang masih ada kaitan dengan partisi sebelumnya. Sini tinggal yang disenol unallocated space itu diabaikan saja ya. Jadi tinggal disenol partition 1 yang kita akan gunakan untuk di format. Nah, ini kalau sudah, kita langsung tekan saja klik tombol next. Nah, dia jalan, dia tinggal ditunggu saja. Ya, prosesnya kurang lebih ya mungkin 15-30 menit, tapi balik lagi ke spesifikasi dari laptop yang teman-teman gunakan ataupun PC yang dipakai. Oke, ini udah prosesnya jalan ya. Getting file ready for installation. Tinggal ditunggu sampai dia nanti selesai. Ini ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin makan waktu kurang lebih 15-30 menit. Di sini saya udah sempat pause dan saya cepatkan sampai di bagian ke 96% di sini ya. Oke, ini tinggal ditunggu lagi saja. Oke, ini tinggal installing updates ya. Kita tinggal tunggu nanti si laptopnya ini akan restart ya, restart secara otomatis. Tinggal ditunggu saja nih. Nah, ini tinggal ada barnya yang jalan. Kita bisa tunggu atau klik saja di restart now, tombol yang saya klik tadi. Oke, ini dia restart, tinggal ditunggu saja. Oke, ini udah nampil ya, tampilan awal, istilahnya boot screen awal dari si Windows 11-nya. Ini logo dari Windows 11, kemudian kita diminta untuk mengisikan negara ataupun region. Nah, kita tinggal isi saja dengan region yang kita sedang berada ya. Nah, itu tinggal kita cari saja, kita scroll sampai ketemu negara Indonesia. Oke, tinggal di scroll saja. Dan klik tombol yes, selanjutnya loading lagi, tinggal ditunggu lagi. Oke, kemudian ada untuk layout keyboard, ini langsung saja sih kita klik tombol yes, karena kan layout keyboard itu sama dengan mode UK ya ataupun United Kingdom. Oke, ini saya matiin audio yang nggak perlu tadi. Kita langsung klik saja di tombol yes, kemudian ini nggak perlu, saya ke layout keyboardnya, skipkan saja, kemudian kita langsung lagi ke bagian untuk menghubungkan ke WiFi. Nah, di sini saya menghubungkan ke WiFi saya yang mau Hasbi. Ini dia checking for updates, kita tinggal tunggu saja. Kalau misalkan ada update terbaru nanti otomatis si Windowsnya ini menginstal. Oke, selanjutnya di sini dia minta untuk login ya dengan akun Microsoft. Nah, mungkin di sini karena saya sudah connect dengan WiFi, nanti dia perlu untuk kita login dulu menggunakan akun Microsoft. Cuman kalau misalkan teman-teman yang belum punya, itu bisa istilahnya buat akun baru ya. Di bawah tombol ataupun form email, phone, dan Skype itu ada tombol untuk create account-nya. Nah, ini saya coba untuk langsung saja nggak bisa, jadi saya masukkan dulu akun yang sudah saya miliki. Nah, rupanya saya tadi ketika menginstal itu keliru ya, memasukkan layoutnya. Harusnya kita kalau dalam memilih layout keyboard itu silahkan pilih nanti yang English atau US ya, sedangkan tadi saya klik UK. Sehingga ketika saya mau klik add ataupun mengisikan simbol add itu nggak bisa.
terlihat di sini saya tampilin virtual keyboardnya ataupun on screen keyboard, dia beda layoutnya. Jadi nanti tinggal teman-teman mundur saja atau back saja di panah kiri atas ya, itu tinggal diklik nanti diubah layout keyboardnya. Di sini saya masukin ya password yang sudah saya punya, kemudian dia memproses, ini tinggal ditunggu saja. Oke, di sini suruh minta masukin pin, jadi saya buat pinnya. Pinnya ini ya mungkin yang gampang diingat lah untuk teman-teman supaya nggak salah masukin. Kalau salah masukin nanti nggak bisa login. Oke, ini saya ubah menjadi 6 angka saja supaya lebih kuat. Oke, langsung saja ini kita matikan semua ya privacy settingnya supaya nanti nggak ada masalah dengan akun di laptop kita. Langsung save, kemudian dia memproses lagi. Ini udah hampir selesai sih, mungkin sekitar 3-4 menit lagi. Nah ini tinggal dipilih untuk setup dari laptop kita tuh mau seperti apa. Di sini saya sudah setting ya. Kalau misalkan nggak mau ya tinggal di skipkan saja, cuman saya ini langsung saya setting lah dari pertama kali. Saya kemudian kalau sudah tekan tombol accept, kemudian dia memproses lagi, tinggal ditunggu. Saya sudah coba untuk membuat sistem instalasi ini dalam virtual box ya ataupun virtual machine, cuman nggak bisa juga, jadi harus live demo seperti ini. Oke, saya pilih don't backup my files karena saya nggak mau backup ke OneDrive-nya punya Microsoft. Ini tinggal ditunggu lagi ya prosesnya. Oke, ini saya nggak mau, no thanks untuk Microsoft 365-nya. Kemudian dia memproses lagi. Ini tinggal ditunggu lagi. Oke, ini udah mulai hampir selesai sih. Checking for updates lagi dari Microsoft-nya. Pastikan teman-teman terhubung ke koneksi internet ya, supaya nanti kalau ada update bisa langsung diinstal. Kalaupun tidak, nanti tinggal di skip saja dari awal. Kita tidak perlu memasukkan akun Microsoft yang seperti yang saya tunjukin di beberapa waktu yang lalu. Di situ kita perlu masukin akun Microsoft supaya bisa login. Nah sebenarnya itu bisa diakalin kalau kita menginstal ini tanpa menghubungkan koneksi internet. Cuman karena saya sudah menampilkan dalam proses yang sudah terhubung internet, yang mau gak mau saya tampilin seperti itu. Karena kalau mau di restart ya ngulang lagi. Oke, ini tinggal ditunggu ya. Ini hampir selesai kalau sudah kayak gini.
Nah, ini udah tampil ya. Jadi di sini udah tampilan awal dari Windows 11-nya. Cuman yang teman-teman lihat sekarang ya itu mungkin first impression-nya itu kayak gabungan antara Windows 10 kemudian Linux dan Ubuntu ya. Windows, Linux sama Mac. Nah, nanti tinggal kita istilahnya customisasi saja tampilan-tampilannya. Mungkin ini saja ya proses dari download dan install Windows 11. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.